Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di playlist Belajar Jaringan yang sebelumnya dimana kita sudah membahas tentang DNS server, mulai dari apa itu DNS server, cara kerja DNS server, terus sudah membahas tentang resolver dan forwarder pada DNS. Dan untuk video kali ini kita akan mempraktekkan dengan studi kasus yang sederhana menggunakan VirtualBox dengan skema topologi seperti di diagram sini. Jadi konsepnya sama yang kayak routing kemarin, cuman di sini nanti VM router kan sebelumnya ini kan dia bertugas sebagai VM router, saya akan jadikan dia sebagai DNS server untuk local area networknya sendiri. Nah, nanti kita akan tahu cara kerja dari resolver atau forwarder pada DNS. Nanti waktu kita, maksudnya tujuan dari praktek ini nantinya VM1 ini dia akan mengetes ke VM2 dengan melalui nama domainnya yang saya asumsikan dia sebagai apgd.com. Jadi pingnya bukan ke IP addressnya melainkan lewat nama domainnya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, mari kita demonstrasikan. Pertama-tama kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Setelah itu, ini kan masih saya menamakan VM router ya teman-teman. Saya ganti aja biar sesuai dengan praktek video kali ini, yaitu DNS server. Oke, klik start. Nantinya kita akan setting atau yang perlu disetting itu nanti di VM yang berfungsi sebagai DNS server dan VM1. Nanti VM2 cuma kita aktifkan aja tanpa perlu setting apapun. Oh iya teman-teman, kan kemarin waktu materi tentang praktek routing atau di video kedua saya itu kan dia masih belum maksudnya bukan belum aktif enable IP forwardingnya itu. Setelah mesin mati itu kita mengaktifkan lagi dan mengaktifkan IP tabless lagi. Makanya kita perlu dengan komen gini ya teman-teman, untuk aktifkan dulu dia berfungsi sebagai router kayak praktek yang kemarin, karena setiap kali mesin mati dia konfigurasinya juga default lagi. Tapi untuk mencegah itu sebenarnya ada di file apa gitu namanya, sizenet gitu, lupa saya sih. Tapi biasanya saya pakai konfigurasi pakai ini sih teman-teman, jadi gak apa-apa sih untuk kali ini. Info endpost sorry oke. Terus kita lihat IP-nya, aktifkan juga untuk interface net 1 sama net 4 nya biar si VM1 sama VM2 nya ini bisa berkomunikasi juga. Oke, yang pertama kali teman-teman yang harus lakukan itu install dulu paket buat DNS server juga DNS Attils. DNS servernya itu by9 untuk generalnya, DNS Attils itu buat
ngetesnya biasanya kan pakai command nslookup yang paling umum yang digunakan. Jadi kita install dua paket tersebut. Oke, kita tunggu hasil instalasinya. Oke, selesai. Setelah itu kita masuk dulu ke folder etc/bin, dimana folder dari Binance-nya sendiri. Oke, kita copy dulu default dari db-nya, kita namain abcd.com sama db untuk IP-nya. Nah ini teman-teman, maaf ini database untuk si database buat DNS query-nya. Jadi yang defaultnya kan lokal, saya namain untuk abcd.com, sedangkan yang 127 kan IP lookup ya, IP untuk ngeloop sendiri kan. Nah ini tapi kan tujuan kita abcd.com kan di VM2, IP-nya kan 172. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengetahui identitas dari tujuan kita ke mana. Terus habis itu nano db kita edit dulu teman-teman. Kita tekan kontrol apa ini ya, yang kebalikannya slash, terus klik localhost-nya ini, nanti di replace namanya abcd.com. Nanti konfigurasinya kalian mengikuti seperti apa yang saya ketikkan ya. Yang ini kita masukkan IP address dari si VM2 nya. Setelah itu save, Ctrl X Y enter, dan juga jangan lupa database untuk 172. Kita replace juga localhost-nya sini menjadi abcd.com, klik A untuk all, dan ini kita edit di digit terakhir dari IP address si VM2 nya, itu 2. Oke, setelah itu Ctrl X Y enter, kita restart Binance nya, kita lihat statusnya. Oke, berjalan. Setelah itu kita perlu setting resolvernya. Nah
kita kan mau carinya kan abjad.com, terus ini biarin name servernya utamanya dia, oh sorry teman-teman, kan biarin ini name servernya itu dia terhubung ke internetnya, sedangkan kita name server lainnya untuk mengarah ke si abjad.com itu IP-nya. Jadi ini untuk local area networknya sendiri sih. Setelah itu kita cek dulu sih, oh bisa ternyata nslookup sih, nslookup nama domainnya kan ini gak bisa teman-teman. Kenapa? Karena yang di nslookup kita itu resolver yang nomor satu, yang dimana kita terhubung ke internet, kan gak ada yang namanya domain itu. Makanya ini kan DNS local area network sendiri sih teman-teman, di area sini aja. Jadi kita perlu tambahin parameter gini untuk ngetes. Oke, ada yang salah mungkin ini. Oh iya, saya lupa ngaktifin si ini mungkin VM2 nya. Saya restart lagi teman-teman, terus lihat statusnya ya, masih gak bisa. Terus lihat lagi resolvernya apakah betul. Oke. Bisa. Bentar. Kenapa gak bisa? Oh iya teman-teman, saya lupa sesuatu yang apa, saya keskip. Kita perlu edit dulu juga ya, name default.conf nya default zone. Aduh, sorry. Seharusnya ini ganti, kan udah di setting. Nanti ini tuh konfigurasi desentralisasinya si DNS nya, makanya dia gak bisa membaca. Terus di sini kita cuma edit aja abjad.com dengan filenya sesuai. Terus di sini kasih 3 digit pertama dari si apa namanya IP yang mau kita itu tuju. Benar, 172 16 172 dibalik ini. Terus ini filenya kan namanya 172. Oke, kita restart lagi teman-teman. Setelah itu
Nah, bisa. Oh, belum. Kenapa belum? Oke, bentar. Biasanya resolve-nya. Oh, enggak. Kita lihat statusnya. Bener kok. Ini kenapa ya nggak bisa? Kita lihat IPA. Bener kok. Oke, kita lihat. Mungkin ada kesalahan konfigurasi. Oh iya teman-teman, aduh, fatal kalau kesalahan konfigurasi itu teman-teman. Restart. Nah, ini baru bisa. Setelah itu kita aktifkan juga VM1 agar dia bisa, kan tujuan kita perangkatnya bisa ngeping ke abcd.com, makanya kita perlu ping ke mulai atau dari VM1, bukan ke DNS server sendiri. DNS server dia cuma providernya atau apa ya namanya, penyedianya gitu, atau penyedia domainnya, kan namanya server. Oke, kita masuk. Cuma ngetes aja ini teman-teman. Oh, bisa terhubung ke internet. Bentar. Nah, di sini kita setting juga resolvernya. Langsung ke IP-nya, kan IP-nya si VM router. Ya, bentar. VM router yang NP0S3 itu IP utamanya dia yang terhubung ke internet, jadi 188. Oke, Ctrl X Y enter. Terus setelah itu install dulu, kan nggak punya ini DNS idle-nya, untuk ngetes NS lookup, ngetes domainnya. Karena ISO dari awal saya bikin itu menggunakan net install teman-teman, dimana net install sendiri itu merupakan kosongan, jadi kita perlu download lewat repositorinya si Debian, tapi dengan koneksi internet. Bentar teman-teman, mungkin internet saya masih bermasalah ya.
Oke. Ini kenapa connecting? Aduh. Belum keinstall loh masalahnya. Coba di update dulu sih repositorinya. Oh iya, paham. Kenapa gak bisa? Karena resolvernya itu saya ganti kan teman-teman, makanya gak bisa, gak terhubung ke internet. Sorry. Kita install dulu DNS 1 nya, nanti kita tes. Jadi penjelasannya dari resolver itu, kita nge-resolve ya sesuai dari penjelasan saya di video sebelumnya. Dia itu mengambil query, bukan mengambil query sih, mengambil semacam, dia itu ngikutin domain dari DNS eksternal, makanya dia kan di host gak punya gitu. Terus habis itu nslookup abc.com ini sama, karena enggak, ini udah bisa kan. Jadi servernya memang di DNS servernya, IP-nya sesuai, terus tujuannya dia kan di abc.com, betul dengan ini. Terus kita tes ping abc.com. Nah, bisa kan? Gitu teman-teman. Oke, sudah semua. Nah, ini saya ada tambahan terakhir teman-teman. Jadi di penjelasan saya kemarin kan ada yang namanya forwarder ya teman-teman. Kita masuk dulu ke nano-name conf.option, kita aktifkan forwardernya. Ini tujuannya kenapa sih gitu, pasti kalian teman-teman penasaran ya. Nanti kita lihat cara kerjanya itu gimana. Oke, Ctrl X Y Z enter, service pine9 restart. Oke, jadi kan gini teman-teman, saya edit lagi, ini nggak perlu ping Google di VM1 itu gak bisa, karena dia resolvernya. Ini bisa. Iya, soalnya saya udah edit di forwardernya. Kalau tidak saya edit, sebagai contoh ya, contoh kayak gini, terus restart. Oke, ini resolvernya gitu kan, terus ping Google, otomatis dia gak bisa. Karena apa? Dia itu sama kayak mencari google.com di LAN-nya sendiri, makanya itu kita perlu DNS forwarder. Untuk teman-teman yang mengikuti di video kemarin pasti paham dari cara kerja forwarder ini gimana gitu teman-teman. Oke, ini udah. Saya coba lagi ya.
biar teman-teman tidak penasaran dengan cara kerjanya forwarder. Terus kita edit. Gak perlu edit, ping Google langsung bisa kan. Oke, nah kita perlu lihat behind the scene atau cara kerja dari paket sniffer dengan menggunakan TCP dump. Misal kita mau ngeping abcd.com, bentar gimana ya, tulis aja. Oh, salah ini VM2 ini. Ping terus di VM1 kita jalanin dia mau ngeping ke sini. Nanti di DNS server kita mau TCP dump. Gimana sih gitu cara kerjanya di balik itu ya. apt install TCP dump. Oh ya, gak pakai sudo sih, misalnya usernya udah super user. Install dulu teman-teman TCP dumpnya. Ini sebagai kita lihat sih behind the scene cara kerja DNS server dengan menggunakan paket sniffer untuk melihat paket-paket traffic traffic dari paketnya. Oke, di capture. Nah itu ada proses ARP. Oh bentar, jangan di sini DNS servernya sih, di ininya aja. Sebenarnya dia bisa sih, cuma dia kebacanya di endpost. Di interface nya sih, iya. Nah ini, nah itu ada proses IP sama ARP nya. Kalau di 9 sama sebenarnya. Oke, kita matikan dulu karena kita selesai teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan DNS kali ini. Terus saya ada inisiatif teman-teman, bukan inisiatif sih, maksudnya video selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kan kalian atau teman-teman masih belum tahu tentang Debian kan teman-teman, mulai dari cara installnya kok sampai gini gitu. Nah nantinya saya akan membuat playlist tersendiri ya teman-teman mengenai Linux dan Debian, khususnya Debian, menggunakan VirtualBox sebagai virtualisasinya. Nanti kita membahas lebih lanjut memahami tentang application layer. Nanti kita
install dan konfigurasinya, mulai dari cara nginstal OS-nya, Debian-nya. Terus setelah itu kita konfigurasi yang sederhana kayak SSH server, FTP, web, dan database server. Mungkin saya ya kasih DHCP server juga dan mail server. Nanti kita coba mail server juga. Sebenarnya paling susah itu application layer di mail server. Terus ini ada referensi ya, lanjutan. Sebenarnya banyak sih referensinya. Saya banyak baca-baca di sini. lms.ono center. Pak Ono Center ini inspirasi saya juga sih untuk belajar jaringan. Ada sih sebenarnya belajar networking mulai dari network NetAcad atau Network Academy dari Cisco atau GNS3, belajar ngonfig gitu teman-teman. Dan ini teman-teman nanti saya kasih link description ya untuk belajar tentang practical TCP/IP dari Pak ini autornya Neil Mansfield. Ini lengkap banget teman-teman. Dia membahasnya itu apa yang saya jelaskan itu maksudnya apa yang saya jelaskan itu sama persis apa yang dari Pak Neil Mansfield, karena saya mengambil dari sumbernya orangnya ini. Karena di sini nanti fundamentalnya itu yang saya jelaskan ini sebenarnya mencakup semua teman-teman. Kalian pahami dulu dasarnya ini, setelah itu bisa kalian lanjutkan praktek yang mungkin entah itu belajar firewall menggunakan IP tablets atau lainnya. Nanti kalian baca juga di sumbernya ini dari buku Neil Mansfield, karena menurut saya itu sangat lengkap banget. Oke, kita buka. Bukunya itu seperti ini. Bentar ya teman-teman, masih loading. Nah ini nanti kalian diarahin mulai dari pengenalan TCP/IP persis sama kayak video awal. Nah ini paket sniffer yang saya tadi udah perlihatkan. Terus bagaimana komunikasi antar perangkat di satu jaringan dan juga routing. Nanti pelajari juga lebih lanjut tentang IP address dan netmask. Nah ini DNS, fundamentalnya itu cukup sampai DNS sih menurut saya. Nanti kalian bedah sendiri untuk application layernya, end usernya sih. Atau kalian ikuti playlist yang lanjutan dari saya. Nanti saya bikinkan satu playlist itu tentang Linux atau Debian. Jadi kita perlu pahami networking, terutama saya pakai operating system Linux. Ini juga ada VPN. Oke, sekian teman-teman dari video kali ini dan penjelasan saya, semoga bermanfaat.